Halo sahabat-sahabatku pencinta horor, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Penjaga Pocong. Tapi alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Biar aku lebih semangat lagi. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan seorang suster Mila yang sedang bekerja di sebuah rumah sakit yang sedang merawat pasiennya yang sakit. Namun tidak lama kemudian anak yang ia rawat tewas karena sakitnya parah. Bisa tidur. Pada saat itu pun suster Mila sedih dan tak lama kemudian ia mendapat tugas dari atasannya untuk mengobati salah satu pasien di rumahnya langsung. Sudah waktunya pulang, karena tugas dan pengabdian akhirnya Mila tak kuasa menolak. Naik mobil sendirian, Mila datang ke rumah pasien dengan membawa suntikan obat yang diminta. Suster Mila akhirnya tiba di rumah tersebut, namun rumah yang dituju ternyata tidak senormal rumah biasanya. Dari luar saja, siapapun yang berkunjung pasti tahu bahwa rumah tersebut sudah sangat tua dan tidak terurus. Karena sudah sampai, mau tidak mau Mila akhirnya masuk dan bermaksud segera menyelesaikan tugas dadakannya tersebut. Sayangnya, sesaat sebelum Mila datang pasien yang dia tuju sudah meninggal dunia. Anaknya, Radit, menyambut Mila dengan sedih. Ketika Mila akan pulang, Radit meminta bantuan Mila untuk memandikan dan mengkafani jenazah ibunya. Sungkan, Mila lagi-lagi menerima permintaan tersebut. Dengan telaten, dirinya mengkafani jenazah yang kata Radit akan dimakamkan keesokan harinya pukul 6 pagi. Disimpan sama ibu saya. Kemudian suster Mila memandikan jenazah tersebut dan memakai kain kafan yang diberikan oleh Radit. Setelah itu Radit yang ditelepon oleh seorang untuk mengurus pemakaman ibunya dan beberapa saat kemudian, Radit yang mengharuskannya untuk pergi mengurus surat kematian sang ibu pun pergi dan jadilah tinggal Mila, jenazah dan Novi sang anak perempuan Radit di rumah besar tersebut. Pada saat itu Mila masuk ke dalam sambil melihat foto di dinding. Dan ia melihat kapas penutup hidung jenazah ibu Radit jatuh dan ia kembali pasang. Dan ia mendengar suara dari atas rumah, kemudian ia mengikuti suara tersebut. Kemudian tiba-tiba Mila melihat Novi dan mereka masuk ke dalam kamar. Novi? Lagi-lagi Mila melihat jenazah ibu Radit terlepas dari ikatan kain kafan di kepalanya dan ia pun kembali mengikat sambil ketakutan. Dan pada saat itu pun Novi teriak yang sangat misteri, lalu Mila melihatnya dan ternyata Novi tiba-tiba berada di bawah tempat tidur. Novi? Baru sebentar ditinggal Radit, Mila dan Novi sudah mengalami kejanggalan dan ketidaktenangan. Mereka diteror dengan hal gaib yang belum bisa dipastikan alasannya kenapa. Bahkan, beberapa kali Mila melihat pocong dengan mata kepalanya sendiri. Tidak lama kemudian ia lagi-lagi diganggu oleh pocong tersebut. Dan pada saat itu pun Mila melihat Novi yang berlari menuju keluar rumah, kemudian Mila pun ikut. Dan ia melihat Novi yang sedang berdiri di atas rumah. Lalu Mila membantu Novi di atas rumah tersebut, kemudian mereka keluar. Sebelum mereka keluar, Mila mencoba mencari obat Novi yang ada di kamarnya. Namun saat Mila ada di kamar, tiba-tiba ia diserang oleh sosok pocong dan ia teriak minta bantuan keluar, namun pintu langsung tertutup rapat. Tidak lama kemudian Mila bisa keluar dari kamar tersebut. Karena yakin bahwa memang ada yang tidak beres dengan rumah tersebut, Mila bertekad pergi dan membawa Novi bersamanya. Ketika di dalam mobil Mila melihat munculnya sosok pocong. Dan saat itu juga Novi tiba-tiba hilang dan muncul di depan mobil Mila yang melayang sambil ditarik masuk kembali ke dalam rumah tua tersebut. Melihat Novi masuk, Mila pun kembali masuk ke dalam rumah tua tersebut sambil mencari Novi. Masih dalam usahanya untuk menyelamatkan diri, Radit selaku pemilik rumah tidak juga kembali.
Dikarenakan mobil Mila yang mogok dan tidak mau menyala, terpaksa itu mengurungkan niat Mila untuk pulang dan tetap tinggal di rumah. Dirinya juga berat meninggalkan Novi, anak kecil yang memiliki keterbatasan tubuh yaitu kakinya yang pincang. Sekuat tenaga, Mila mengerahkan seluruh keberanian dan kekuatannya untuk menjaga Novi dari setan yang mengejarnya. Demi nyawanya, Mila mau tak mau harus berperang dengan hantu serta melindungi Novi. Dirinya bahkan terang-terangan ditantang dan diangkat tubuhnya oleh kekuatan jahat. Kemudian Mila berlari sampai ia terpeleset dan jatuh di tangga. Kemudian lagi-lagi ia melihat sosok pocong di depannya sampai ia ketakutan. Singkat cerita pada saat itu pun Adit tiba-tiba muncul dan ibu Adit serta Novi yang muncul di depan Mila. Kemudian Mila melihat ayah dari Adit tiba-tiba ada di atas tempat tidur yang berbaring di situ. Ia mulai bingung dan tidak berhasil. Karena ketakutan Mila pun berlari ke atas rumah. Akan pinjam tubuh kamu. Kemudian ia berusaha melompat dari atas rumah lewat jendela sampai ia terjatuh di luar rumah. Kemudian Mila berusaha untuk kabur tapi tak disangka ia tiba-tiba dipukuli oleh seseorang namun tidak tahu siapa orangnya sampai ia tewas. Singkat cerita di akhir video istri Adit bangun dari kematiannya dan jenazah Mila dikubur. Film pun tamat.